Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman semua dimanapun teman-teman berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Nah, melanjutkan pertemuan kemarin minggu lalu, hari ini kita akan membahas tentang pelestarian dan perawatan fisik bahan pustaka. Nah, tentu perpustakaan itu kan merupakan suatu sarana ya yang menyediakan berbagai informasi yang selalu diperoleh dari masa ke masa. Nah, namun setiap orang itu tentu dapat mempergunakan perpustakaan tanpa memandang status sosial ataupun umur ataupun pekerjaan. Nah, eh kegiatan pemeliharaan bahan pustaka ini bukanlah hal yang dikatakan mudah ya, karena hal ini sudah menjadi masalah sejak lama karena banyaknya penyebab kerusakan bahan pustaka baik dari dalam maupun dari luar. Oleh karena itu, para pustakawan yaitu sebagai memang sudah bertanggung jawab dalam merawat dan merawat dan menata bahan pustaka diharapkan dapat meningkatkan usaha agar bahan pustaka tersebut dapat digunakan dan tidak menjadi sia-sia, sehingga hal ini dapat menjaga informasi yang ada dalam bahan pustaka tersebut. Nah, kegiatan perawatan ini dilakukan oleh pustakawan juga untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan koleksi perpustakaan. Tentu bahan pustaka ini kan merupakan hal yang penting di dalam perpustakaan, bahwa menyadari seorang pustakawan itu harus menyadari akan pentingnya informasi yang berada di dalamnya. Maka memang harus pihak perpustakaan harus melakukan pemeliharaan bahan pustaka dengan baik. Gunanya buat apa? Gunanya yaitu untuk melindungi informasi yang terkandung di dalamnya agar dapat berdaya guna, sehingga dapat lebih lama bagi generasi dimanfaatkan oleh generasi mendatang seperti itu. Nah, kali ini kita akan membahas satu persatu mulai dari pemeliharaan bahan pustaka dan pemeliharaan fisik bahan pustaka. Nah, pada umumnya kondisi kertas pada perpustakaan ini kan dibagi menjadi dua kelompok ya teman-teman ya. Yang pertama adalah koleksi yang kondisinya masih baik, dalam arti bentuknya masih utuh, warnanya belum berubah dan warnanya kuat. Nah, hal ini bisa dipelihara dengan menyimpan pada tempat dan yang tentunya memenuhi syarat dan standar yang ada. Kemudian yang kedua yaitu koleksi yang kondisinya sudah rusak atau berpenyakit lah. Koleksi bisa penyakit loh ya. Dalam arti sobek-sobek, berlubang, mengandung asam yang relatif tinggi, rapuh atau terkena noda. Nah, ini pemeliharaannya harus dilakukan tindakan pengobatan dan perbaikan. Nah, salah satu cara pemeliharaan bahan pustaka ini yang penting adalah menyimpannya pada tempat yang bersih dari eh, apa dan apa istilahnya bersih dan bebas dari debu. Apabila bahan pustaka ini sudah kotor oleh debu atau maka seorang pustakawan ini harus melakukan pembersihan dengan prosedur yang benar dan dilakukan secara teratur oleh staf perpustakaan. Bahkan hal ini juga harus terlatih tentunya agar tidak menimbulkan kerusakan pada bahan pustaka. Nah, pemeliharaan bahan pustaka dalam kondisi yang bersih ini juga akan memberikan dampak yang luas ya bagi perpustakaan ataupun pustakawan itu sendiri, yaitu bahan pustaka ini tentunya tidak mudah rusak dan staf pengguna jasa ini akan merasa senang mengolah dan membacanya, serta kesehatan mereka pun juga terjamin dan tidak terganggu karena pengaruh debu ataupun asam yang ada pada kertas tersebut. Nah, kerusakan bahan pustaka yang akan terjadi karena pengaruh debu ini salah satunya pertama adalah mengurangi nilai estetika. Karena debu kan akan mempengaruhi dan mengaburkan informasi pada cetakan, foto atau mikrofilm. Nah, partikel debu ini juga akan menimbulkan goresan pada mikrofilm atau mikrofis, yaitu negatif foto, lukisan atau dokumen berharga lainnya. Kemudian yang ketiga,
Kerusakan yang disebabkan debu ini akan mengakibatkan kertas yang kotor, cenderung akan menimbulkan noda jika kertas tersebut terkena air atau udara lembab. Itu. Nah, debu ini akan menyebabkan kertas menjadi asam karena memang debu biasanya tercampur dengan pencemaran udara lainnya, terutama berasal dari hasil pembakaran bahan pustaka, minyak bumi ataupun lainnya. Maka asap ini akan menyebabkan kertas menjadi rapuh dan akan merusak bagian emulsi pada negatif foto atau mikrofilm. Nah, tentunya ada beberapa metode ya yang dilakukan dalam pembersihan debu. Salah satunya adalah membersihkan debu dengan kuas atau sikat, membersihkan debu dengan vacuum cleaner, dan ketiga adalah membersihkan debu dengan bahan penghapus. Nah, kita bahas satu persatu mengenai cara pembersihan debu dengan kuas ataupun sikat. Nah, tentunya seorang pustakawan harus melakukan hal-hal mulai dari kita melakukan blok buku dengan dipegang rapat-rapat dengan tangan kiri, dengan posisi punggung buku berada di atas, untuk menjaga agar debu itu tidak akan masuk ke sela-sela halaman buku. Kemudian kepala buku itu dikuas ke arah bawah. Jadi cara menguas itu tidak ke atas namun ke bawah agar debu itu tuh jatuh ke lantai seperti itu. Nah, jika debu itu sudah masuk ke apabila debu itu masuk ke sela-sela halaman, maka seorang pustakawan itu harus melakukan pembersihan setiap halamannya. Nah, untuk dokumen lembaran seperti peta ataupun lainnya, ini perlu dikuas ke arah dikuas ke arah tengah atau ke arah tepi dokumen. Jadi memang ada teknik-teknik dalam melakukan pembersihan debu, apa istilahnya pembersihan debu dengan kuas. Ini seperti itu ya. Nah, alat yang digunakan apa saja? Bisa kuas, bisa sikat ataupun yang lainnya seperti itu. Nah, kemudian membersihkan debu dengan vacuum cleaner. Caranya digunakan membersihkan buku-buku yang ada di rak. Nah, membersihkan debu dengan vacuum cleaner ini sebaiknya ujung pipa penyedot itu dibungkus dengan kain kasa sebagai filter untuk menjaga agar fragmen kertas pada buku itu tidak ikut tersedot juga karena memang kertas itu kan dilapisi dengan ini ya, apa istilahnya? Fragmen kertas agar kertas itu awet. Nah, karena kita tahu penyedot debu atau vacuum cleaner ini kan daya tariknya untuk menyedot itu kan terlalu kuat sehingga nanti bisa jadi malah merusak koleksi seperti itu. Nah, kemudian membersihkan debu dengan bahan penghapus ataupun serbuk ya, bisa serbuk. Nah, ini diperuntukkan pada koleksi yang berdebu atau kotor yang sudah menempel kuat pada dokumen tersebut. Jadi dikasih penghapus untuk apa? Salah satunya untuk menghilangkan noda ataupun kotoran yang ada pada buku ataupun dokumen tersebut. Nah, bila menggunakan penghapus karet atau serbuk penghapus, maka caranya adalah dengan apa istilah menggosok-gosokkan dengan tangan kanan pada kepala buku sampai menjadi putih seperti ekor buku seperti itu. Jadi dibersihkan dengan penghapus itu. Nah, mengenai pelestarian fisik bahan pustaka, nah ini salah satu contoh gambar yang ada pada slide tentang pelestarian fisik bahan pustaka. Nah, adapun jenis-jenis perbaikan bahan pustaka ini adalah satu adalah menambal, kedua menyambung, ketiga lining, keempat laminasi dan kelima adalah enkapsulasi. Nah, untuk menambal ini adalah bagian bahan pustaka yang menutup bagian bahan pustaka yang berlubang dengan kertas Jepang, kertas handmade atau bubur buku atau kertas tisu berperekat. Nah, bahan perekatnya ini bisa menggunakan campuran perekat kanji dengan SMC ataupun MC. Nah, ini salah satu cara menambal dengan menggunakan kertas Jepang. Nah, seperti ini. Ini ya. Itu. Nah, nah
menambal dengan potongan kertas, misal dengan potongan kertas, maka teman-teman bisa milih kertas yang sesuai untuk menambal, yaitu mempunyai berat dan warna yang sama dengan kertas yang akan ditambal. Nah, gambarkan bentuk lubang tersebut pada kertas penambal sesuai dengan arah serat kiri kanan lebih besar 1,2 mm. Di atas kita melakukan di atas meja dengan sebuah pensil. Kemudian kita potong pada bagian yang ditandai pensil tadi, baru ditutupkan pada koleksi yang apa istilahnya bolong tadi, berlubang tadi, dengan mengoleskan perekat pada kertas tembelan tadi, baru bisa apa istilahnya bisa ditempelkan pada koleksi yang berlubang tadi. Itu banyak sekali cara-caranya ya sebenarnya ya. Nah, kemudian menyambung ini dilakukan dengan merekat bagian yang sobek atau patah karena lipatan. Nah, biasanya menyambung ini diperkuat dengan potongan kertas dari jenis tertentu agar bagian yang sobek itu tidak bertambah lebar. Nah, tentu menyambung ini dapat dilakukan dengan kertas Jepang, kertas handmade, bubur kertas dengan perekat kanji, dan SMC ataupun yang lainnya. Nah, tentu proses menyambung ini dilakukan hampir sama dengan proses menambal tentunya ya. Jadi hampir sama sebenarnya menyambungkan. Intinya itu ketika apa istilahnya kertas itu dokumen tersebut sobek, itu bisa ditambal, bisa disambungkan dengan sebuah kertas, baik itu tisu Jepang ataupun kertas yang warnanya sama dengan yang ditambal itu. Lining, kemudian lining itu merupakan proses pelapisan permukaan kertas dengan bahan penguat. Nah, proses ini terutama digunakan untuk kertas yang sudah agak rusak, agak rapuh, sobek, dan akan lebih parah bila dipergunakan lagi. Nah, lining ini bisa menggunakan perekat dan bisa menggunakan cairan. Untuk cairan bisa menggunakan apa? Dengan disapukan aseton dengan menggunakan kuas di atas susunan pada apa istilahnya kertas tersebut. Kemudian baru dibiarkan kering dan digunakan mesin pres untuk meratakannya. Nah, inilah proses lining. Nah, kemudian proses laminasi. Laminasi ini merupakan proses pelapisan dua permukaan kertas dengan bahan penguat. Nah, tindakan perbaikan ini dilakukan khususnya untuk bahan pustaka yang sudah rapuh, rusak rapuh, terus rusak parah, rapuh, sobek atau tua dan sebagainya. Nah, laminasi ini sangat cocok ya dengan sangat cocok dan tepat untuk kertas-kertas yang sudah tidak dapat diperbaiki dengan cara lain seperti menambal, menyambung dan lain-lainnya. Nah, ini merupakan cara yang paling cara yang paling efektif lah untuk ketika perawatan itu dengan menambal dan menyambung itu sudah tidak bisa digunakan lagi, maka laminasi ini bisa. Nah, laminasi ini juga bisa digunakan untuk memberikan lapisan pada undangan ataupun yang lainnya seperti gambar di sini. Nah, laminasi itu ada beberapa ini ya, beberapa macam laminasi dengan menggunakan perekat, di mana prosesnya ini sama dengan lining tentunya, dengan menggunakan perekat, tetapi pelapisan dilakukan dengan dua permukaan kertas itu. Terus laminasi dengan cairan. Nah, prosesnya sama seperti lining dengan menggunakan cairan, tetapi pelapisnya itu dilakukan pada dua permukaan kertas. Yang ketiga, laminasi dengan menggunakan mesin pres panas. Nah, kertas bisa menggunakan kertas tisu, asetat foil, dan kertas bahan pustaka yang telah tersusun kemudian dimasukkan ke dalam mesin pres panas ya, sehingga kertas itu akan terlaminasi dan bahan penguat lainnya itu dapat dipakai dengan dipakai seperti Crompton atau berupa tisu berpengerat.
Kemudian laminasi dengan menggunakan film plas. Nah, pekerjaan laminasi dengan film plas ini tentunya lebih sederhana ya dari yang lain, bahwa kertas yang akan dilaminasi atau diletakkan di antara film plas ini akan terpasang pada roll di atas dan bawah. Kemudian kertas akan digerakkan bersama-sama dengan film plas itu melalui suatu mesin sehingga kertas akan terlaminasi. Nah, ini proses laminasi itu. Kemudian kegiatan enkapsulasi. Enkapsulasi ini merupakan salah satu cara preservasi kertas dengan menggunakan bahan pelindung untuk menghindari dari kerusakan yang bersifat fisik tentunya. Nah, kertas yang akan dilakukan laminasi ini adalah kertas yang berbentuk lembaran, misal naskah kuno, peta, bahan cetakan, poster ataupun yang lainnya yang tentu sudah rapuh karena umur, rusak karena berpengaruh asam ataupun polusi udara, terus berlubang dimakan rayap ataupun yang lainnya, terus kesalahan dalam penyimpanan atau salah pemakaian dengan cara menggulung, melipat ataupun dengan cara yang lain. Nah, ini kan akan menyebabkan kerusakan. Nah, tentu hal ini memang bagaimana perbedaan antara laminasi dan enkapsulasi, seperti hal minggu kemarin sudah dijelaskan ya terkait hal ini. Kalau laminasi ini akan menempel dengan bungkusnya. Jadi otomatis ketika kita mau menggunakan koleksi tersebut, kita tidak bisa secara secara langsung mengelupas ataupun mencopot plastik laminasi tersebut, seperti glossy itu loh teman-teman. Kalau di undangan kan glossy ya namanya ya. Nah, itu kalau enkapsulasi ini bahannya tidak menempel, sehingga kalau diperlukan bahan pustaka istilahnya perpustakaan itu membutuhkan bahan pustaka, ini bisa diambil dengan utuh dengan cara menggunting pada bagian tepi plastik pelindung itu. Nah, salah satu contoh untuk istilahnya proses laminasi ini adalah untuk ijazah atau bahan pustaka yang penting. Nah, ini bisa dilakukan dengan enkapsulasi. Nah, tentunya akan lebih terlindungi, awet dan tidak rusak. Nah, mungkin itu penjelasan terkait perlindungan dan perawatan fisik bahan pustaka dalam pertemuan hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.